Jadi close masa lalu. Jadi emak tuh harus maju ke depan dengan PT yang dulu Cahaya Mega Indonesia itu harus emak tutup. Sekarang maju ke depan aja dengan PT yang iya. Alhamdulillah, makasih banyak semuanya buat teman-teman media yang selalu sayang sama emak, selalu sayang sama anak-anaknya emak. Jadi kalau misalkan emak undang selalu nih Bokeh, selalu datang, selalu hadir teman-teman media. Di mana emak ada acara, teman-teman datang, bantuin emak, support emak gitu. Nah, aku kenalin ya wanita yang di samping aku ini. Beliau ini sebenarnya dulu, boleh jujur ya Bokeh, hatersnya emak. Beneran, ini hatersnya emak yang selalu bilang bahwa mak kok begini ya, mak kok begitu. Coba Bokeh ngomong jujur. Jujur dulu aku nih haters mak karena aku cuma dengar berita, itulah bahaya hoax ya. Kalau kita cuma dengar, kita nggak kenal, kita percaya, akhirnya kita terbawa. Apalagi dulu kan aku pengagum Olga ya, suka sama Olga. Tapi setelah kenal, saya tahu beritanya begini-begitu kok setega itu. Dan ini sayang sekali di dunia perfilman, musik, sekarang saya lihat nih lagi turun. Kalau nggak kita semua yang bantu. Semua orang melihat di media sosial bagaimana dengan televisi, bagaimana dengan anak-anak muda yang ingin kreatif. Makanya saya dorong emak harus maju terus. Menurut saya begitu. Iya benar. Aku supportnya pas kemarin tuh udah hopeless loh sebenarnya. Boleh jujur, emak tuh hopeless. Mungkin teman-teman media juga bisa ngeliat emak gitu kan. Emak tuh benar-benar yang rasa, ya Allah kok kayak gini banget ya perasaannya emak ya gitu. Aduh capek banget ya kok setiap yang dinaikin ujung-ujungnya kalau nggak ninggalin ngatain gitu ya Bokeh. Tapi kata Bokeh bilang stop, Vera sekarang itu harus maju ke depan gitu, tidak ada lagi kata yang dulu, karena banyak yang butuh Mak Vera kan, banyak anak-anak muda yang ingin memberikan apa ya, banyak yang ingin berkreasi. Kasihan karyanya ini terhambat kalau Mak Vera terus begini. Harus maju terus, harus maju. Yang masalah hidup itu tetap ada, makanya maju terus. Semoga di dunia musik, di dunia apapun itu akan terus maju. Mak, awal pertemuan mungkin terus dulu flashback yang SMA itu akhirnya bisa jadi MVPT ini, apa sih yang buat Mak yakin? Kan tadi kalau aku juga dan membuat Mak yakin buat baru lagi. Itu yang Bokeh bilang tadi, Mak harus maju, jangan Mak ingat masa lalu terus. Jadi close masa lalu. Jadi emak tuh harus maju ke depan dengan PT yang dulu Cahaya Mega Indonesia itu harus emak tutup. Sekarang maju ke depan aja dengan PT yang Mak Vera bersinar terang. Gitu karena Bokeh bilang emak itu banyak menelurkan artis-artis sukses. Kenapa emak harus stuck gitu? Jangan cuma karena omongan orang lain, pembulian, emak harus diam gitu, tidak bergerak lagi. Nah, Bokeh ini yang salah satunya yang membantu emak, mensupport sampai semuanya bilang pokoknya apapun hantem mak, jalan ke depan. Nggak ada tuh kata-kata ke belakang, maju gitu. Jadi, oh iya ya ini loh yang bikin mak, oh iya benar. Nah, video klip pertama kalinya Ray Savero ini adalah produksi Bokeh yang milih sendiri. Lagunya juga Bokeh sendiri yang milih. Kenapa Bokeh bisa tertarik dengan lagunya Ray? Saya penikmat musik, saya penikmat apapun. Nggak tahu, saya suka aja warna musiknya, suara Ray aku suka. Saya pikir sayang kalau ini nggak kalau ini harus ditinggalkan, harus dilanjutkan. Menurut saya sih sayang. Oke, kan dari bilang kalau akhirnya bisa ketemu langsung sama bikin MTV ini juga awalnya gitu, akhirnya meyakinkan emak. Kan susah loh seorang emak, ibaratnya dari haters saya kan emak tahu sendiri kan kalau udah suka sama emak nggak bakalan mau. Yang buat yakinin Bokeh untuk ayo kita bikin dulu apa? Awalnya saya kenal emak di TikTok. Emak itu kan gampang menerima ya. Terus saya sampai masuk di live, ngobrol sampai kenalan lewat handphone ya. Cuma saya waktu itu banyak urusan ya. Saya ini baru ada hubungan dengan emak berapa bulan lalu ya? Baru 2 bulan.
Iya, baru dulu aku teleponan, Mak gimana kabar? Mak cerita semua, oh aku pikir nggak baik lah kayak begini, nggak baik. Karena saya pikir kita tuh kalau nggak kenal orang, ya itulah jahatnya hoax ya. Kok orang seperti ini bisa diperlakukan seperti ini gitu. Saya sih simpel berpikir kalau memang emak ini jahat atau apapun itu, almarhum tidak akan mungkin sampai menutup mata bersama emak. Simpel berpikir, mungkin emak nggak sempurna, tapi beliau sudah berusaha menuntun tiap orang maju ke depan. Lepas dari puas tidaknya orang, itu urusan mereka dengan yang di atas deh. Jadi saya dengar, oh ini Mak Vera nggak layak mendapat hal seperti ini. Saya mau Mak Vera maju ke depan. Ayo bareng-bareng. Saya bukan partnernya ya. Saya bukan partner, saya hanya supporter. Saya mau emak sendiri, berdiri sendiri lagi. Nggak usah ada lagi join, jangan. Sendiri aja maju ke depan, itu aja. Jadi beneran Bokeh itu bukan ngebantu emak tuh tulus banget. Makanya aku makasih banyak. Aduh, kalau boleh nangis dari kemarin itu aku sedih karena kok ada ya orang yang tadinya haters gitu, benci sama emak, bisa tiba-tiba langsung support emak gitu. Bener-bener yang masya Allah kok gini ya. Satu mungkin doa orang tua, kedua memang Bokeh itu emang tulus ngelihat keadaan semua, ternyata pas ditelusuri ternyata oh nggak seperti itu ya gitu. Begitu dengan ada beberapa aku cerita sama Bokeh ya, aku tentang Entu ya Bokeh ya, adiknya Olga, Entu kita ngobrol, Entu juga ngobrol gitu. Kita ngobrol lama-lama kata Bokeh, oh bohong ya berita-berita di luar sana gitu loh. Nah itu yang membuat kita berdua berkolaborasi, padahal Bokeh posisinya tinggalnya di Belanda. Bonde bukan orang di Indonesia ya, stay-nya di Belanda. Sekarang lagi main ke Indonesia, ada beberapa urusan yang harus diselesaikan di Indonesia gitu. Yang Bokeh. Cuma jatuh bangun berapa kali, sampai beberapa kali juga ganti personel. Gimana sih Ma untuk menerangin ke maaf nih pihak-pihak yang haters gitu, kalau perkara ganti personel ini bukan karena ada something gitu. Oke. Aku baru ganti personil ini untuk manajemen baru 1 kali seumur hidup. Karena aku berjoin sama satu orang itu 20 tahun. Jadi baru kali ini aku berdiri sendiri. Karena dulunya juga aku sendiri. Sebenarnya sejujurnya aku sendiri. Boleh aku ceritain Bokeh kalau masalah ini ya? Gitu. Jadi kalau untuk partner, sebenarnya aku dulu pertama sekali aku pegang Ulfa Duyanti, Dewi Persik sama Saiful Jamil, aku sendiri. Tidak ada partner. Aku berdiri sendiri dengan beberapa klien aku, dengan beberapa link aku, berjuang waktu itu, dan aku berkesempatan memegang artis-artis tenar itu, dan mereka dari nothing to be something, dari tidak terkenal menjadi terkenal. Pada saat itu aku berjuang. Waktu itu aku jadi asisten dulu sama Ulfa, sempat jadi asisten, akhirnya aku jadi manajer. Perjuangan itu memang menuju kesuksesan itu nggak gampang. Dan setelah itu aku ada salah satu orang aku ajak, dia dulunya karyawan di karyawan IO, karena sering manggil artis saya ajak kerjasama sampai 20 tahun. Tapi untuk saat ini akhirnya kayaknya aku bisa stop untuk berpartner. Aku siap berjuang dengan anak-anakku. Kebetulan di partner di sini sekarang kebetulan anak kandungku sendiri, Ival dan Eki. Gitu jadinya kalau suami untuk bagian broadcast dia udah biasa karena emang udah bidangnya dia, sutradara dia bisa, dia segala-gala bisa. Jadi kenapa aku harus berhenti gitu. Sekarang beneran di MVBT ini yang produksinya Re ini, lagunya Re, video klipnya Re, semuanya yang pegang anakku dan suami. Dan tim-tim dari manajemen juga ada Ekai juga ya. Jadi kita ada Bang Bontot juga, artisku yang dulu mungkin ada kenal Taufik Saini. Nah ikut ngebantu juga di program ini, makanya benar-benar merasa oh aku mampu kok sendiri, tapi dengan dorongan sebelah masih supportnya. Karena tadinya aku benar-benar yang bisa nggak ya, ternyata kata Bokeh emak bisa, dulu aja emak sendiri bisa kok. Gitu, kenapa emak sekarang merasa nggak mampu? Emak dulu sendiri bisa kok sebelum ada yang lain gitu. Nah setelah itu kan aku baru kenal Olga, ketemu Olga, nah baru semuanya jalan waktu itu. Dengan artis-artis yang lain yang tanpa aku harus sebutkan satu-satu, mungkin teman-teman juga udah tahu gitu kan. Gitu, makanya kalau aku sekarang kata Bokeh, Mak Vera ke depan. Boleh nengok sebentar tapi nggak boleh terlalu lama, jalan lagi ke depan.
Karena orang itu jalannya maju, bukan yang mundur ya Boke. Betul. Mungkin ide-ide kreatif apa yang nantinya akan dihadirkan oleh MPBT? Alhamdulillah tadi Boke juga udah beberapa kali kemarin udah ngomong ya Boke ya, Mak jangan hanya di bidang seni itu harus berkembang luas, jangan hanya di Musik atau di film atau betul, semua. harus semuanya. Jadi satu-satu sampai dipikirkan, Mak daripada seperti ini, mendingan seperti ini. Jadi Boke itu lebih ngasih saran ke aku bisnis, ngebangun building bisnisnya tuh benar-benar ini loh Mak, setelah ini jadi jalan yang ini jadi aku langsung oh iya ya nih otak aku yang tadinya diem aja gitu sekarang jadi kayak bekerja gitu, cepat gitu. Makasih Boke. Sami-sami. Ini dia orang baik ke aku. Gitu. Nah Vera, baru-baru ini yang tadi diceritain Bang Ray baru rilis lagu apa sih? Iya. Terus juga bercerita tentang apa dan diciptain oleh siapa? Sebenarnya kalau lagu Mengapa itu diciptain oleh Mas Wawan Sugianto ya Mas? Iya. Ya. Terus awalnya itu di versi jazz 90-an, terus Mak ketemu sama teman juga dari tim Outman ya Mak. Iya. Terus dia bilang ini lagunya kalau dibikin versi reggae asik deh Mak. Dan kebetulan kemarin tuh alhamdulillah ada event di dunia reggae itu termasuk event besar ya Mak. Iya. Itu ada beberapa, ada Tony Ki, ada Dio Hall, ada The Pops, jadi mungkin kalau misalkan ada anak-anak yang suka sama reggae tahu nama-nama itu. Nah, alhamdulillah dari situ awalnya terbuatlah lagu Mengapa, dibantu oleh Atmosfer Borneo Ya, untuk Wadana. instrumen, terus semuanya diarah-arahin nama Boke, dibantu sama Boke juga. Makasih banyak Boke. Sami-sami. Karena Boke yang anjurin kan ada dua lagu pilihan sebenarnya. Jujur kita ada dua pilihan lagu waktu itu yang mau dikeluarkan yang Boke, tapi Boke bilang lebih feeling ke yang ini Mak. Kayaknya yang ini dulu deh dijalanin gitu. Bang Ray, lanjut Mak. Karena segala sesuatunya itu kan kita harus mendengar yang mengerti musik ya. Betul. Kalau emak ini kan dari dulu pegangannya pelawak sama aktor, penyanyi cuman Dewi Persik, Saipul Jamil, sama ada beberapa sih artis-artis yang aku pegang tapi aku nggak usah sebutin namanya, panjang kalau disebutin namanya karena artis emak tuh bukan hanya satu, artis emak udah ada kurang lebih mungkin 30-40 artis ya emak ya gitu. Cuman Boke menganjurkan Mak kayaknya ini dulu yang dijalanin gitu. Aku ingetin ngedenger yang mengerti musik lah, karena aku di musik itu kan kurang gitu paham. Jadi lebih baik Boke, menurut Boke mana yang ini? Kayaknya yang ini dulu Mak, yang ini dulu, yang ini dijalanin yang baru deh gitu. Sampai video klipnya aja nanti kita nonton bareng-bareng ya. Jadi Video eksklusif klipnya ya? itu udah diedit loh, udah diedit. Untung belum dikeriting warna. Dibilang, Mak tambahannya kurang tuh satu apaan? Dia mesti nyemplung dong Mak di dalam kolam. Ngapain dia nyanyi-nyanyi di kolam kagak ada cemplungannya, nyemplung. Bang Ray kan dari jazz nih ke reggae, menyesuaikannya sulit nggak sih Bang? Sebenarnya untuk menyesuaikannya agak sedikit lompat ya Kak ya, dari jazz ke reggae itu. Terus mungkin emang aku udah excited banget. Kalau aku tipikal kalau sesuatu yang udah ditantang itu kayak tertantang, jadi kayak wah aku harus bisa. Tapi alhamdulillah semua dilancarin, nggak ada gangguan emang ya. Iya. Waktu itu kita running kurang lebih sekitar setengah bulan udah jadi, karena kita ngejar waktu untuk acara. Bang, kemarin kan dapat atensi dari penonton reggae khususnya ya. Berarti nantinya bakal ngeluncurin lagu reggae lagi kah atau seperti apa after Mengapa ini dibuat video klipnya? Kalau aku sebenarnya balik lagi. Kalau kan tipikal ada sesuatu aku jalanin, tapi arahannya dari Mama Vera sama Boge. Nah, Ya, untuk kalau aku sih, nextnya, kalau aku sama Boke bilang apapun dia harus hajar, dia Ya. apapun dia harus bisa. Kemarin Boke bilang, koplo bisa nggak? Dites sama Boke, nyanyi Bisa koplo. dong. Ditanya, kamu bisa bosas? Bisa. Dites sama Boke terus. Kalau aku kan nggak ngerti, bosas mana, jazz mana, reggae. Gue taunya dangdut aja, gue taunya dangdut, mak taunya dangdut. Gitu loh, ngerti? Kata Boke, bisa nggak ini, dinyanyi. Ya Boke di rumah kemarin. Barusan belajar dansa. nah tadi aku dijadiin dansa sama Boge. Aku Iya. bisa semua. Bang Ray itu konsultasi juga nggak sih untuk belajar reggae atau memang nonton YouTube aja gitu? Sebenarnya basically aku memang dari dulu suka musik-musik reggae juga. Oke. Jadi dari mungkin 2017 itu aku dengerin lagu-lagu reggae, karena di dunia reggae itu enak, maksudnya lagunya pertama santai, terus pendengar dan penikmatnya itu yang love and peace banget, santai, damai, tanpa
rusuh atau apa, ya mah cinta damai mungkin ya. Jadi aku suka di situ. Tapi kan agak jompang bang, kan reggae ini maksudnya nggak masuk ke entertain lah gitu. Sedangkan emak kan banyak menaungi entertain gitu. Nah itu jadi kayak semacam terchallenge saya waktu itu ya. Kayak waktu itu kan sebenarnya pertama kan dari Jazz dulu. Dia sudah aman, alhamdulillah. Kita dikasih apa ya, kayak semacam arahan ya mak, dibikin reggae. Tapi di reggae juga tidak ada kemungkinan untuk di entertain luar biasa. Iya mak. Iya. Dan alhamdulillah respon dari anak-anak reggae itu welcome semua. Kan kalau misalkan kita bilang di Ray Safiro mengapa versi reggae ini, terutama aku untuk di dunia reggae itu kan baru banget ya mbak, baru itu kan masih bayi banget ya mbak ya. Dan di acara itu aku udah dikduk, sementara itu aku dikasih waktu pas bener-bener waktu lagi panas banget, sekitar aku dulu, terus ada Stephen Kokonat, ada Tony Ki di akhir. Jadi bener-bener pas lagi naik-naiknya. Aku takut di situ nanti pada belum ada yang hafal, nggak bisa sing along, nggak bisa nyanyi bareng-bareng, jadi garing. Tapi yang aku kira-kira itu kejadian tapi nggak kejadian. Maksudnya semua alhamdulillah pada cepat, pada hafal, kita bisa nyanyi sama-sama. Jadi kayak ngerasa diterima gitu sama anak-anak reggae, alhamdulillah. Artinya dengan peluncuran video klip ini juga optimis ya bang, bakal banyak viewersnya. Amin pasti. Di radio Bandung lagi naik lagunya dia. Kita masuk top chart. Dia top chart, Wow. masuk top chart, udah masuk top chart. Top chart itu apa mak? Jadi kayak kalau di radio ada yang 10 besar. Betul. Dia sudah masuk di 10 besar. Padahal baru kemarin promo. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah gitu. Jadi ya alhamdulillah, maksudnya mungkin ini jalannya Allah. Ada bantuan bokeh juga di kita gitu. Makanya aku mau tanya, boleh bokeh, kenapa membantu emak? Benar nggak? Pertanyaan kalian pasti itu. Pasti gitu. Ya itu kembali tadi, karena dunia, ada anak mama di atas, manis sekali Om Ben. Dunia seni, saya kan suka seni ya. Ini lagi apa ya, lagi rasu banget. Lihat film-film juga nggak seperti dulu, musik juga saya belum dengar ada lagu baru lagi ya. Sayang gitu, kalau kita terus begini sayang. Yang ditampilin hanya musik klip sedikit buat, maaf ya, buat salah satu apa, sayang gitu. Kasihan buat generasi yang masih mau maju, stuck di tempat. Kita harus berani maju gitu. Mungkin mudah-mudahan manajer lain atau rumah produk lain mau mulai maju lagi lah, supaya kita tuh nggak selalu melihat HP, karena nggak bagus juga kan. Harus fokus lagi kembali ke TV di zaman dulu, karena feel itu akan lebih bekerja kalau di TV. Kemudian untuk Ray ini punya suara unik. Amin. Musik yang di juga aku suka. Kalau nggak suka ngapain? Gitu. Nggak mungkin kan. Jadi aku memang suka suaranya Ray, sayang kalau memang tidak disalurkan. Mudah-mudahan semoga ya Ray. Amin. Moga-moga Ray diterima di hati masyarakat. Ya, itu aja ya. Amin. Mak, bokeh terakhir, apa nanti kalian juga bisa ibaratnya belajarin musik, kan EDM lagi masih hit banget kan, EDM sama rock. Bakalan mau terjun ke situ lagi, ke arah sana juga nggak sih? Bokeh khususnya kan musik di luar kan EDM lagi masih hits banget. Kayak musik hip hop gitu loh, Bokeh kalau bisa sih nggak masalah. Kan kemauan, kita kan nggak bisa paksa orang, nggak boleh. Jadi maunya Ray, sanggupnya Ray ya sudah gitu. Kalau semua itu tergantung Ray bisa atau tidaknya, karena kalau Ray-nya tidak mampu, sia-sia itu pekerjaan, jadi sia-sia. Ray-nya harus mampu. Kalau aku pribadi, aku suka juga. Aku alhamdulillah suka. Tapi kalau misalkan emak atau bokeh bilang, Ray, kayak kemarin, kamu lagu koplo aman nggak? Oh aman. Karena sebelum itu aku sempat belajar. Tapi kalau sesuatu yang aku belum belajar kayak EDM, tapi bokeh sama emak bilang, Ray kamu coba bawain lagu EDM begini, aku pasti bakal kayak ngerasa tertantang dan aku belajar. Alhamdulillah. Aku ini sukanya Ray ya, Ray itu manut ya. Kalau orang ngomong apa tuh diikutin. Suruh belajar dia belajar. Cuma tinggal tunggu apa aja lah. Tuhan kasih jalan buat Ray. Mudah-mudahan Ray bisa maju ya Ray ya. Amin. Terima kasih bokeh. Terima kasih. Ya, amin. Dah. Terima kasih. Amin.